Adik-adik, kembali lagi kita akan membahas tentang asam dan basa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator asam dan basa. Di dalam asam dan basa dikenal dengan istilah pH atau derajat keasaman. pH asam berkisar antara 0 sampai 7 dan pH basa berkisar antara 7 sampai 14. Sementara untuk pH yang tepat bernilai 7 adalah untuk zat-zat yang netral. Indikator asam basa yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus adalah salah satu indikator yang berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam maupun basa. Kertas lakmus ada dua jenis, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk melihat apakah suatu zat bersifat asam, basa atau netral, maka kita bisa mencelupkan lakmus ke dalam larutan yang akan kita ujikan. Jika lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, maka lakmus akan tetap berwarna merah. Sedangkan lakmus biru jika dimasukkan ke dalam asam, maka dia akan berubah warna menjadi warna merah. Jika lakmus merah dimasukkan ke dalam zat yang bersifat basa, maka lakmus merah akan berubah menjadi berwarna biru. Sedangkan lakmus biru akan tetap berwarna biru. Untuk zat yang bersifat netral, maka warna lakmus tidak berubah, seperti pada air suling misalnya. Lakmus biru akan berubah menjadi berwarna merah di dalam asam, dan lakmus merah akan berubah menjadi berwarna biru di dalam basa, sedangkan di dalam larutan netral tidak ada perubahan. Indikator selanjutnya adalah indikator universal. Indikator universal adalah indikator yang berupa kertas yang berbentuk strip dengan deretan warna yang selanjutnya akan kita sebut sebagai peta warna. Dalam penggunaannya, indikator universal dicelupkan ke dalam larutan yang akan kita uji, kemudian dicocokkan dengan warna yang ada pada peta warna, sehingga diketahui berapa pH larutan yang diuji tersebut. Indikator asam basa yang ketiga adalah indikator larutan atau larutan indikator. Larutan indikator adalah zat-zat warna yang mempunyai warna-warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Contohnya adalah larutan bromtimol biru, metil merah, fenol phtalain, ataupun metil jingga. Dalam pengujian asam basa, biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis indikator saja, tetapi menggunakan minimal 2 indikator sebagai pembanding. Larutan indikator mempunyai trayek pH atau rentang pH yang bisa terbaca ketika nanti larutan indikator diuji dengan ditunjukkan oleh perubahan warna pada larutan. Bromtimol biru akan membaca larutan dengan pH pada trayek 6,0 sampai 7,6 dengan perubahan warna dari kuning menjadi biru. Artinya di bawah pH 6, bromtimol biru akan berubah menjadi warna kuning, dan di atas 7,6, bromtimol biru akan berubah menjadi warna biru. Demikian juga metil merah. Metil merah akan membaca pada pH di 4,2 sampai 6,2. Artinya metil merah akan mengalami perubahan warna merah ketika pH larutan di bawah 4,2, atau dia akan mengalami
perubahan warna kuning ketika larutan itu memiliki pH di atas 6,2. Sebagai contoh, misalnya kita ambil bromtimol biru yang mempunyai trayek pH 6 sampai dengan 7,6 dengan perubahan warna dari kuning menjadi biru. Setelah bromtimol biru dimasukkan beberapa tetes ke dalam larutan, maka terjadi perubahan warna menjadi kuning. Ini berarti bahwa pH larutan di atas 6. Jika setelah dimasukkan beberapa tetes bromtimol biru ke dalam larutan uji ternyata terjadi perubahan warna menjadi biru, maka berarti pH larutan uji adalah di atas 7,6. Indikator asam basa selanjutnya adalah indikator alami. Indikator alami adalah indikator asam basa yang memanfaatkan bahan-bahan alam seperti bunga, sayuran atau buah-buahan yang mempunyai warna yang dapat berubah ketika berada di lingkungan asam ataupun basa. Bahan alam yang bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa hanyalah bahan yang menunjukkan perubahan warna yang berbeda jika berada di dalam lingkungan asam, basa ataupun netral. Kelemahannya adalah bahwa perubahan warna yang dihasilkan tidak stabil. Indikator asam basa yang terakhir adalah pH meter. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektroda dan dirancang khusus untuk mengukur pH larutan secara tepat. Berikut adalah beberapa contoh dari pH meter. Cara penggunaan pH meter adalah dengan cara mencelupkan elektroda pada larutan uji, kemudian nilai pH akan tampil di layar pH meter. Untuk lebih memahami tentang penentuan rentang pH dari larutan menggunakan indikator larutan, maka kita akan melihat contoh soal berikut. Diketahui data trayek pH beberapa indikator dengan perubahan warnanya sebagai berikut. Yang pertama adalah metil jingga, trayeknya 3,1 sampai 4,4. Kemudian phenol phthalein dengan trayek pH 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna tidak berwarna sampai merah. Seorang siswa memperkirakan pH air PAM dengan indikator metil jingga berwarna kuning dan dengan PP tidak berwarna. Maka pH air PAM tersebut berada di antara. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara melihat perubahan warna yang terjadi dengan menggunakan kedua indikator tersebut. Dengan menggunakan metil jingga, warna berubah menjadi kuning. Ini berarti pH berada di atas 4,4. Kemudian dengan PP, ternyata larutan menjadi tidak berwarna. Maka larutan tersebut bisa kita simpulkan memiliki pH di bawah 8,3. Maka pH air PAM tersebut bisa kita perkirakan antara 4,4 sampai 8,3.
saintis muda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator alami untuk menguji sifat asam basa suatu larutan. Apa saja indikator alami itu? Diantaranya adalah kol ungu, kunyit, ada bunga mawar, dan juga bunga telang. Mari kita simak video berikut. Baik, kita akan menguji beberapa larutan asam basa. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan cuka dan juga deterjen. Nah, apabila di rumah kalian tidak memiliki cuka, bisa kalian ganti dengan air jeruk apapun itu. Untuk larutan deterjen bisa kalian ganti dengan sabun cair maupun sabun mandi, sesuai yang ada di rumah kalian saja. Untuk yang pertama, kita akan menguji larutan cuka dengan menggunakan indikator alami kunyit yang telah kita buat sebelumnya. Caranya yang pertama, kita ambil larutan cuka, kemudian teteskan pada kunyit kurang lebih 3 tetes. Tunggu beberapa saat dan lihat perubahan warna yang terjadi pada campuran antara larutan cuka dan juga indikator alami dari kunyit. Selanjutnya kita akan menguji larutan basa dari deterjen. Nah, kita tadi kan sudah membuat larutan deterjen. Nah, langkah pertama kita ambil deterjen menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan ke indikator kunyit yang telah kita buat. Kemudian kalian amati perubahan warna yang terjadi setelah indikator kunyit ditetesi dengan larutan deterjen.
Dari hasil perubahan warna terlihat bahwa indikator kunyit menunjukkan warna kuning muda setelah bersentuhan dengan larutan asam. Sedangkan hasil pengamatan larutan deterjen dengan kunyit menghasilkan warna merah tua. Nah, ini menunjukkan bahwa deterjen memiliki sifat yaitu basa. Ya, setelah kertas saring dan juga tusuk gigi kita rendam dengan air kunyit, kemudian kita jemur dan menjadi kering. Nah, kita dapat menggunakan indikator tersebut untuk menguji larutan asam dan juga basa. Oh iya, untuk tusuk gigi sebenarnya tidak direndam, tidak apa-apa. Kalian bisa langsung menusukkannya ke kunyit tanpa harus ditumbuk terlebih dahulu. Langkah pertama untuk menguji air cuka yang bersifat asam dengan menggunakan kertas saring yang telah direndam dengan air kunyit adalah pertama kalian ambil yang kertas saring yang sudah kering, kemudian celupkan ke dalam asam cuka seperti ini. Sama halnya dengan kertas saring, kita masukkan tusuk gigi ke dalam larutan cuka. Tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan warna. Setelah beberapa saat, kita lihat hasil pengamatan untuk indikator kunyit pada larutan cuka. Terlihat bahwa bagian ujung yang tercelup larutan cuka menghasilkan warna kuning yang lebih cerah daripada warna sebelumnya. Terjadi juga perubahan warna pada tusuk gigi. Bisa kalian lihat, pada ujung tusuk gigi warnanya akan lebih cerah dibandingkan warna sebelumnya. Kita akan melakukan uji pada larutan basa dari deterjen. Caranya sama, kalian tinggal memasukkan kertas saring yang telah diberi indikator kunyit ke dalam larutan deterjen. Kemudian sama juga tusuk gigi juga dimasukkan ke dalam larutan deterjen. Kalau ini langsung bisa terjadi perubahan warna dengan cepat ya. Bisa kalian lihat bahwa warnanya berubah menjadi merah bata. Ini membuktikan bahwa larutan deterjen bersifat basa. Untuk selanjutnya, indikator alami yang akan kita gunakan yakni indikator bunga telang. Nah, indikator alami bunga telang ini bisa kita temukan di mana saja, terutama ketika kalian melihat di pinggir jalan ada pohon menjalar seperti ini yang bunganya berwarna ungu. Ini bisa kalian gunakan untuk indikator alami asam dan basa. Selain sebagai indikator alami, bunga telang ini juga bisa dijadikan produk berbagai olahan makanan. Dan juga bunga telang ini kita lihat warnanya ungu, memiliki kadar antioksidan yang tinggi sebagai penangkal radikal bebas yang di zaman sekarang ini banyak sekali di udara dan juga di tempat lainnya. Untuk itu kalian wajib ya anak-anak, wajib untuk mengetahui manfaat dari bunga telang ini dalam kehidupan. Bahkan selama ini bunga telang ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat karena tidak tahu akan manfaatnya, dan juga hanya diberantas begitu saja di pinggir jalan, padahal punya sangat banyak sekali manfaat. Untuk mengetahui bagaimana indikator bunga telang digunakan, mari kita simak video setelah ini. Baik, bunga telang yang telah kita panen tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kalian keringkan di matahari langsung maupun tidak langsung, atau langsung juga bisa kalian gunakan. Nah, setelah kalian keringkan atau setelah kalian ambil dengan posisi seperti ini, kalian memasukkan kurang lebih mungkin 5 bunga saja, bisa lebih 5 bunga ke dalam gelas ukur atau gelas yang ada di rumah kalian. Ya, baik, setelah itu kurang lebih 100 ml nanti kalian masukkan air panas, air yang mendidih untuk diseduh. Nah, setelah diseduh nanti kita lihat hasilnya.
setelah beberapa saat diseduh, maka cairan hasil seduhan akan berwarna ungu tua, biru keunguan tua seperti ini. Nah, nantinya cairan ini bisa digunakan sebagai indikator. Baik, setelah air seduhan telang tadi mendidih dan juga didiamkan sampai tidak panas, kita mengumpulkan dua. Jadi ada yang nanti akan digunakan untuk uji asam, dan yang satu akan digunakan untuk uji basa. Baik, kita siapkan. Untuk larutan asam masih sama seperti tadi, kita menggunakan larutan cuka, dan juga untuk larutan basa kita menggunakan larutan deterjen. Untuk kalian yang sedang berada di rumah bisa menggunakan larutan jeruk atau apapun sebagai pengganti asam, dan juga sabun cair ataupun sabun mandi untuk pengganti larutan basah. Baik, anak-anak semua, kita akan melakukan pengujian, yakni yang pertama dengan larutan basah terlebih dahulu. Dengan larutan deterjen kita tuangkan. Baik, kita lihat perubahannya ya. Coba kalian amati perubahan warnanya menjadi warna biru kehijauan yang lebih pudar dibandingkan warna sebelumnya. Ya, lebih pucat maksud saya. Ya, yang selanjutnya coba kita masukkan larutan asam cuka ke dalam larutan telang tadi. Kita lihat perubahan warnanya. Ya. Oke. Baik, bisa kalian amati warna sebelum dan sesudah tadi, dan juga warna pada saat setelah di compare keduanya ya. Ini yang larutan telang dimasukkan basa deterjen, yang ini larutan telang dimasukkan asam cuka. Yang dimasukkan basa warnanya itu hijau pucat kebiruan seperti ini. Terus yang dimasukkan asam menjadi warna violet atau warna biru keunguan yang lebih cerah dibandingkan warna biru pada telang tadi. Oke, jadi alat yang pertama itu untuk mengukur pH ini adalah pH digital yang sudah dikalibrasi. Kemudian yang sudah ada 2 sampel. Jadi kita akan mengukur, satu menggunakan kertas lakmus, satu menggunakan alat ukur pH digital. Jadi kertas lakmus dia itu cukup dicelupkan kurang lebih satu menit, baru kemudian kita diamkan, baru kita sesuaikan dengan di sini yang pH berapa yang sesuai dengan hasil yang ada. Oke, kita langsung celup saja. Kita tunggu sampai 1 menit. Kalau pH digital dia langsung saja kita nyalakan, kemudian kita celup ke sini seperti ini. Ini sayang. Ini sudah, kertas lapusnya sudah kurang lebih 1 menit. Maka kita akan angkat, kemudian diamkan. Nanti kita akan lihat berapa. Jadi di sini di kertas
Di pH digital menunjukkan pH air itu 8,3 sekian. Jadi masih tergolong normal pH-nya. Kemudian kertas lakmus kita cek di mana yang sama. Bisa dilihat bahwa kertas lakmus ini menunjukkan yang sama itu pada angka 8. Bisa dilihat seperti ini. Kita cocokkan, dia cocok pada pH 8. Jadi hasilnya kertas lakmus dengan pH digital itu sama saja ya, sama-sama menunjukkan pH pada kisaran 8.